Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Fabi sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan teknik elektro dengan NIM 240508013. Sini saya ingin mengerjakan tugas UTS di mata kuliah elektronika daya, yaitu mengenai penyiarah setengah gelombang menggunakan 3 fasa dengan menggunakan software PSIM. Berikut adalah soalnya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya itu menggunakan 3 fasa 380 volt, kemudian beban 100 ohm, kemudian yang terakhir adalah ada SCR nya atau sudut penyulutannya itu ada 30, 60, 90, kemudian 120. Digambarkan simulasi tegangan sumber fasa, tegangan keluaran, kemudian ada arus beban seperti itu. Dari itu kita akan lihat di sini bersama-sama. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya kurang lebihnya seperti ini. Dari yang pertama dulu, ini kita menggunakan komponen yang pertama ada 3 fasa sinusoidal vortex source, dan yang kedua itu di sini ada voltmeter, itu untuk mengukur tegangannya dari masing-masing fasa. Kemudian yang ketiga di sini ada 3 fase transformator menggunakan model YY seperti itu, dengan settingan bahwasanya ini untuk primernya 380, sekundernya ada di 120. Dan untuk yang kembali lagi ke yang ini, ke sinusoidal 3 fasa itu menggunakan 380 volt 50 Hz seperti itu. Dan selanjutnya dari masing-masing fasa dihubungkan ke resistor. Setelah resistor itu kita menggunakan gating box. Dari gating box ini, setelah itu outputnya itu dijadikan satu, menjadi dihubungkan ke ampere meter. Setelah ampere meter baru kita hubungkan ke bebannya di 100 ohm, dan ada juga kita ukur untuk voltasenya atau tegangan rata-ratanya di akhir, seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk menjalankan simulasi kita juga menggunakan simulation control dengan kita set yang sedikit berbeda di total time-nya di 0,06. Kemudian kita perlu bahas juga di bagian gating box-nya, ini kenapa kok di 30 kemudian 150 270. Nah, ini juga terjadi karena dari masing-masing fasa itu ada perbedaan sekitaran 120. Dari yang pertama dulu kita akan mencoba dari yang sudut penyulutannya itu 30 derajat. Jadi untuk 30 derajat, kemudian yang selanjutnya untuk di sampingnya itu ada perbedaan sekitaran 90-an seperti itu. Misalkan dari atas di sini dapat kita perhatikan bahwasanya ada di 30 kan, 30 ditambah dengan 120 itu sama dengan 150, 150 kemudian ditambahkan lagi dengan 120 itu sama dengan 270. Itu juga sama juga di samping kanannya juga, ini itu 120 kemudian ditambahkan dengan 120 lagi menjadi 240, 240 kita tambahkan lagi ke 120 menjadi 360. Kurang lebihnya seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba simulasikan bagaimana bentuk gelombangnya. Oke, di sini kita akan set dulu ya, karena ini ada banyak. Dari yang pertama dulu kita akan menggunakan inputnya dari masing-masing fasa. Kita oke dulu. Jadi untuk bentuk gelombangnya sinusoidal dari masing-masing fasa itu kurang lebih seperti ini. Ya normal karena di sini ada perbedaan sekitaran 120 derajatan seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi, kita akan lihat di bagian outnya dari masing-masing fasa kita tambahkan, kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Kalau misal dari atas sendiri ini ya kurang lebihnya di 380-an lah ya, sekitaran segitu. Mungkin kalau diperbesar lebih kita lihat lagi mungkin di sekitar apa ya, 280-an mungkin ya, segitulah kurang lebihnya, sekitaran 300-an seperti itu, 380-an mungkin.
Kemudian untuk yang keluarannya ini dari LST ternyata memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya kita akan lihat lagi untuk yang V-out nya. Oke. Untuk yang V-out nya itu bentuknya seperti ini untuk yang setengah gelombang. Dan selanjutnya kita akan lihat ke dari ampermeter. Oke, dapat dilihat juga bentuknya kurang lebih sama ya dari yang V-out. Namun di sini kita perbesar lagi, kita zoom. Oke, di sini kita zoom lagi, kurang lebih di sini memperlihatkan bahwasanya V-out nya itu ada di 16 volt tegangan puncaknya, kemudian di tegangan di sini contohnya ya kemungkinan ada di sekitaran 8 atau berapa ya, dan terjadi lonjakan di sini dari titik terbawahnya ini tak terhingga ternyata. Terus selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwasanya ini itu menghasilkan arus sebesar 0,16 ampere seperti itu. Kemudian untuk yang pada fase setengah gelombang ini, untuk settingannya ini kita akan ubah, kita akan coba melihat lagi bagaimana jika ini ke seperti perintah tadi di 60 sudut penyautannya, kemudian ada di 90, kemudian ada di 120. Kita akan coba seperti ini aja, kita akan buka di bagian ini. Sebelumnya tadi saya sudah membuat kurang lebihnya perhitungannya seperti ini ya. Dan kita akan tinggal tempel saja. Kita akan coba di 60-an seperti apa. Terus benar tadi sepertinya kita lupa untuk men-screen. Hasilnya kita akan coba lagi. Coba kita nanti dapatkan perbandingan daripada yang keluar seperti itu. Tunggu dulu. Oke, kita akan lihat di sini. Nanti dapat kita lihat perbandingannya seperti apa ya. Dan selanjutnya kita akan coba langsung ke yang 100 yang ke 60 ya. Coba kita juga dapat tahu bedanya di mana. Kita langsung ubah di sini ya, di switching point, dan salah ya, kita coba lagi switching point. Menggunakan yang 60, hasilnya akan seperti apa. Coba lihat. Oke, kita akan coba lihat lagi, kita simulasikan ini dulu. Kita akan lihat. Oke, masih sama seperti yang awal tadi. Kemudian kita akan lihat dari outputnya seperti apa dari masing-masing fase. Oke, ternyata ketika 60 derajat atau sudut penyuatannya 60 itu ada terjadi sedikit perubahan bentuk ya. Yang tadinya mungkin agak sedikit mulus, kita akan melihat bahwasanya ini ada sedikit lonjakan-lonjakan yang sangat tajam seperti itu. Kita akan coba lihat di V-out dan V-in, V-out dan I-out nya. Oke, di sini terlihat bahwasanya ada sedikit perbedaan pada bagian gambarnya seperti itu ya.
tadi juga masih sama, kurang lebihnya di 16 voltan, tapi untuk bentuk gelombangnya itu sedikit lebih tajam seperti itu. Ini untuk yang 60 derajat. Kita akan masukkan di sini dulu. Nah, nanti kita dapat lihat juga. Oke ya, ini mungkin sudah mulai sedikit saja terlihat ya perbedaannya. Ketika di 30 ini masih sangat basic, ketika kita ubah sudutnya ke 60 derajat agak sedikit runcing-runcing seperti itu. Kita akan lihat di ketika 90 derajat. Kita akan coba kita akan coba di ketika di 90 derajat. Kemudian ini kita akan coba simulasikan jadi bagaimana bentuknya. Ya mungkin seperti ini bentuknya. Ini apakah sudah full? Sepertinya ini sudah full ya. Tadi seperti yang kita lihat sebelumnya itu bentuknya itu masih sedikit berbeda, namun ketika kita lihat di sini bentuknya ada sedikit jeda. Di sini kita dapat lihat di sini itu ada sedikit jedanya, nanti kan langsung runcing masuk. Nah ini ada sedikit perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, namun untuk jumlahnya pun masih sama. Juga ada sedikit perbedaan pada bagian bentuknya untuk yang layout nya dari masing-masing fasa seperti itu, walaupun polanya tetap sama, yaitu masing-masing daripada fasa itu memiliki bentuknya yang sama, sehingga di sini terbaca cuman satu bentuk hijau aja seperti itu, karena semuanya itu tertimpang bentuknya sama. Akan coba ambil gambar supaya kita lebih jelas lagi tadi. Nah seperti kita lihat tadi ya. Nah kurang lebihnya seperti ini tadi. Nah ini ada sedikit jedanya, dan untuk yang sini ada sudut-sudut yang kelihatan seperti runcing seperti itu. Nah untuk yang 90 derajat itu sudutnya sudah terlihat lagi lebih jelas lagi seperti itu kurang lebihnya, dan di runcingannya ini terlihat lebih tajam lagi seperti itu. Kita akan coba lihat bentuknya 180 derajat 120 derajat itu seperti apa. Ini kita paste aja. Oke, kita akan lihat bahwasanya ketika di sudut 120 derajat ini terjadi sedikit perubahan itu pada bagian gambarnya seperti itu. Seperti tadi kan agak sedikit ada lingkarannya terlihat seperti itu, sementara ketika di 120 derajat seperti yang kita lihat mungkin bentuknya masih sama kurang lebihnya, namun lebih runcing, seperti runcing kemudian jeda, runcing, jeda, runcing, jeda, seperti itu, tidak sama seperti tadi. Kemudian untuk bagian yang v-out nya dari masing-masing fase
itu terlihat bahwasanya di sini sudutnya tidak terlalu tajam seperti yang awal-awal tadi. Dokumentasikan supaya terlihat jelas bahwasanya perbedaan di mana ya. Sini dapat kita lihat dulu dari yang pertama untuk yang penyerah setengah gelombang. Dari yang awal dulu ketika 30 derajat itu bentuk dari gelombangnya itu masih bulat-bulat seperti itu, dan bentuk yang dari masing-masing fasa keluarannya itu masih belum jelas seperti ini. Dan ketika kita naikkan ke 60 derajat itu terlihat ketajaman daripada yang output masing-masing fasa, tegangannya seperti apa, lonjakannya, ribetnya. Dan untuk yang 60 derajat juga kita sudah mulai melihat bahwasannya untuk yang tegangan ataupun arus yang keluar itu bentuknya itu semakin meruncing seperti itu, walaupun masih ada kesan bulatnya sedikit. Ketika kita masuk ke 90 derajat justru akan semakin tajam dengan sedikit ada jeda di sini, dan juga untuk yang bentuknya itu malah sedikit tumpul daripada yang sebelumnya. Dan ketika kita lihat lagi di 120 derajat justru kita menemukan bahwasanya sudutnya yang masing-masing fasa itu memiliki bentuk yang lebih runcing lagi, lebih tegas lagi. Apalagi ketika kita lihat di bagian tegangan output dan juga arus outputnya, bentuknya lebih runcing lagi seperti si review seperti itu. Setelah itu kita akan lanjutkan ke yang 3 fasa dengan gelombang penuh. Seperti itu kita akan lihat. Nah, untuk yang gelombang penuh seperti ini kurang lebihnya kita menggunakan peralatan yang sama ataupun item yang sama dari yang ini dulu. Ini simulation control menggunakan 0,06 seperti itu. Nah, ini untuk yang teman-teman jangan pencet yang free run, karena ketika kita pencet yang free run tentunya tadi gambarnya tidak akan keluar. Kemudian selanjutnya ini seperti tadi 380 volt 50 Hz ini untuk yang 3 fasa sinusoidal. Kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan masing-masing daripada voltmeter masing-masing fasa. Kemudian ada sedikit perbedaan pada bagian outputnya, yang mana kita dapat melihat seperti ini ya, susunan seperti ini. Nah, bentuknya itu kurang lebihnya itu sama seperti ketika kita menggunakan rangkaian delta seperti itu. Dari yang awal dulu, dari yang sini fasa R itu terhubung ke yang sini dulu, kita sebutnya apa ya, kita sebutnya THY gitu ya, kita sebutnya THY. Di sini THY 1 karena biar urut saja, THY 1. Kemudian di sini THY 2. Oke. Kemudian di sini THY 3, THY 4, THY 5, kemudian yang terakhir ada THY 6 seperti itu. Kemudian setelah THY ini kan dihubungkan oleh gating blocks. Nah, kita juga perlu mengamati ya, daripada yang setengah gelombang tadi perbedaannya itu adalah ada tambahan di bagian yang bawah seperti ini. Untuk yang atas kurang lebihnya masih sama, untuk yang bawah itu ada sedikit perbedaan. Dari yang pertama dulu ya, antara THY 1 dan THY 2 sini dapat kita perhatikan bahwasanya ada perbedaan. Kalau misalkan tadi itu 120 perbedaannya seperti itu, kalau misalkan ini itu ada perbedaan sekitaran 60. Untuk apa, kenapa kok 60? Itu adalah untuk mengisi celah antara yang ini, antara yang THY 1 dan THY 3 itu ada di sini tengah-tengah, harusnya ada THY 2. Nah, ini namun bentuknya seperti ini. Di sini yang pertama dulu sini ke sini, dan yang fasa R, yang fasa S dari sini ke sini, yang fasa T dari sini ke sini seperti itu. Jadi ada perbedaan sekitar 30. Jadi dari awal dulu ketika sudutnya 30
maka maka THY yang kedua itu akan menjadi 90 karena ini ditambah dengan 60. Begitu juga yang 120 ini juga ditambah 60 menjadi 180, seperti itu ya, untuk perhitungannya. Tadi saya juga sudah membuat hitung-hitungan mengenai yang THY seperti itu supaya kita tidak ribet dan kita lebih cepat dalam melakukan praktikum ini. Dan selanjutnya itu dihubungkan ke ampere meter seperti itu. Setelah ampere meter kita hubungkan ke beban, setelah ke beban itu kita ukur tegangan di bebannya itu seperti apa atau tegangan rata-ratanya itu seperti apa, dan setelah itu tegangan ke netralnya seperti itu kurang lebihnya. Di sini kita akan langsung saja melakukan uji coba pada 30 sudut penolakan 30. Kita akan lihat dari yang pertama tuh kita akan cek dulu yang in semua. Oke, di sini terlihat untuk yang in semua seperti ini, sama seperti tadi karena ini hanya input seperti itu. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Oke, di sini ada sedikit perbedaan, bahasanya ini lebih berwarna seperti itu daripada yang tadi, yang menandakan bahwasanya pergerakan daripada frekuensi ini lebih banyak daripada yang setengah gelombang seperti itu. Dan selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk yang sama dengan tegangan keluar dan arus keluar seperti itu. Kita dapat lihat bahwasanya di sini ada sedikit perbedaan ketika kita bandingkan dengan yang setengah gelombang. Di situ kalau setengah gelombang itu bentuknya itu sudah rapi, namun ketika yang gelombang penuh itu di sini terlihat sangat jelas sekali bahwasanya ada sedikit gelombang-gelombang seperti itu. Kita akan screenshot lagi, kita akan lihat kembali mengenai perbedaannya seperti itu. Dikit, oke, cukup. Supaya ini terlihat ya. Ini yang 30 sudah, kita akan lanjut ke yang 60. Kita akan lihat seperti apa yang 60 ini. Ini gelombang penuh, kemudian kita akan lihat 60 harusnya ini 60 150 di sini. Dan selanjutnya ada 120 210, itu yang sini. Kita harus mengurutkan ya, kita harus paham dulu mengenai bentuknya itu seperti apa. Daya 3 itu di sini. Kita lanjut ke daya 4 itu di sini. Ini untuk daya 4. Dan kita lanjut ke daya 5 itu di sini. Ini daya 5. Kita lihat ke daya 6 itu bentar, kita akan coba lihat lagi ya. Sepertinya ada kesalahan, harusnya ini daya 6 itu ada di sini ya. Sorry. Daya 6 itu ada di sini, maka daya 5 kita akan lihat ada daya 5 300. Ini ada kesalahan di sini. Harusnya daya 5 itu di sini. Daya 5 dan di sini berarti THY 3. THY 3 kita akan cek
perbedaannya ada di 60 derajat ya, 60, 120, 180, 240, 300, 360 juga sama tingkatannya 150 dan 10 ya sampai terakhir seperti itu. Kita akan coba lihat simulasinya, kita simulasikan bentuknya nanti seperti apa. Dari yang awal dulu kita in semua harusnya sama, kemudian selanjutnya ada out semua, kita lihat sedikit lebih runcing sepertinya mungkin, dan langsung ada di nah seperti ini. Kita dapat melihat maksudnya ini sedikit lebih berbeda daripada yang tadi, namun dengan sudut yang sama. Kemungkinan tadi kita sudah melihat bahwasanya untuk yang V out-nya dan tegangan outputnya dan ampere inputnya itu masih sama ya, kurang lebih juga masih 16 juga sama, tapi untuk bentuknya daripada outnya itu sedikit berbeda karena ini menggunakan gelombang penuh seperti itu. Kita akan screenshot, kita masukkan seperti ini tadi. Oke, ya yang 60 derajat seperti ini. Kalau yang tadi 60 derajat menggunakan setengah gelombang jadi terlihat sama, kemudian kalau yang menggunakan satu gelombang penuh itu terlihat sekali. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah, dan kita akan naikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga 8 setengah seperti itu. Kalau kita lihat juga di sini harusnya sedikit berbeda ya, sedikit berbeda pada bagian pemulayannya, yang mana kalau menggunakan gelombang penuh itu lebih cepat seperti itu. Kita akan langsung saja ganti ke 90 derajat. Dari 2 dari 3 di sini. Dari 4 dari 5. Sorry ya, ini terlihatnya masih belum rapi seperti itu. Dan yang terakhir dari 5. Kita akan coba simulasikan simulasinya. Oke, di sini terlihat lagi bahwasanya ada perubahan ripple itu, atau frekuensinya itu yang sedikit berbeda daripada yang tadi seperti itu, namun masih memiliki pola-pola yang hampir mirip-mirip seperti itu.
Lanjut kita tekan satu lagi. Ini kebesaran dikit ya, maksudnya ini mau 3, kita akan coba paksakan mau 3 muat dan berada yang 120 derajat. Kita akan ubah lagi sedikit lagi di mana ya? Oh nih, oke. Kita akan ubah di sini. Untuk sebenarnya sendiri, untuk yang pesim ini juga untuk pembacaannya ini tuh di switching pointnya itu sampai ke 360. Nah ketika 360 itu sudah selesai, di atasnya itu maka akan kembali ke 0 seperti itu, atau kembali misal 360 370 itu menjadi ke 10 lagi. Namun kita menulisnya seperti ini saja supaya sistemnya enggak error. 120 ya, 10. Dan 4 kita lanjut lagi. Coba simulasikan. Oke, dapat lihat bahwasanya di sini mungkin sedikit berbeda, ya mungkin sedikit sama ya, relatif sama dengan hasil-hasil yang setengah gelombang, yaitu untuk yang V nya itu kurang lebihnya masih sama, tapi mungkin kita dapat melihat bahwasanya untuk yang bentuk daripada sinusoidalnya daripada masing-masing tegangan fasanya RST itu ternyata bentuknya itu sedikit kacau seperti itu daripada yang sebelumnya ataupun yang setengah gelombang. Nah, itu disebut ripple. Nah ripple-nya itu sungguh sangat cepat, jadi itu mempengaruhi kepada frekuensinya, bahwasanya frekuensinya menjadi lebih tinggi seperti itu ya. Kita akan lihat kembali ke hasilnya seperti itu. Kita lihat lihat ketika di tegangan penuh ya, ini sudah ini untuk yang 120 kita akan lihat yang 120 juga. Oke. Di sini saya tidak menggerakkan mouse. Di sini dapat kita lihat bahwasanya mungkin ada sedikit perbedaan, bahwasanya ketika tegangan penuh itu lonjakan daripada frekuensinya, lonjakan daripada ininya bentuk gelombangnya itu lebih cepat yang gelombang penuh seperti itu, jadi memulainya lebih cepat. Bedanya seperti itu, kita dapat lihat saya pakai garis seperti itu dan agak sedikit bergeseran. Kemudian selanjutnya itu mungkin bagian sini kita dapat lihat kembali, ini kurang lebih ada di 9 voltan lah, di 9 volt. Kemudian untuk yang bawahnya itu ada di sekitaran 19 ya. Kita lihat lagi
untuk yang ini, untuk yang 3 pas sama-sama di 120 itu ke bawahnya itu sampai ke 60, ini paling bawah. Kemudian untuk yang paling tinggi itu sampai ke kurang lebih 30-an lah, 30-an seperti itu. Jadi untuk tegangannya itu lebih tinggi yang gelombang penuh seperti itu, dan untuk mulainya juga lebih cepat daripada yang separuh gelombang. Kita juga dapat lihat misalkan di sini tegangan puncaknya ada di 30-an, untuk yang bawahnya juga mendekati 60-an, sama ya, mendekati 60-an, namun ini 60 sudah menyentuh, namun ini belum, ya sama lah kurang lebihnya. Dan untuk yang ini kita lihat lagi, ini ada di 30 mungkin, ini ya sama, dan ini sama kurang lebihnya. Tapi untuk yang tegangan puncaknya itu enggak mencapai 20-an, kan sudah mencapai 30. Nah, ternyata perbedaannya ada di situ ya teman-teman. Kalau misalkan itu di 30 derajat dan 60 derajat itu terlihat sangat jelas sekali bahwasanya untuk yang tegangan puncaknya dari masing-masing fase itu terbatas seperti itu, nggak sama seperti yang tadi 30 ke 60, sungguh sangat terasa bedanya ya. Walaupun untuk yang layout masing-masingnya itu terlihat ya sama-sama aja, namun dari masing-masingnya ini dapat terlihat bahwasanya ada sedikit perbedaan seperti itu. Kita akan bahas sedikit mengenai yang mungkin kita bandingkan dari yang setengah gelombang ya. Kita lihat di sini, oke. Dari yang 30 dulu, kurang lebihnya ada di berapa ya, ini ada di 50, mungkin di 3, dan yang bawahnya ada di minus mungkin 18, mungkin bentuknya juga beda, dan di sini 18, dan di sini mepet ke 10, mungkin di sini di 9, sementara yang di 30 ini enggak sampai 9 ya, ini malah enggak sampai 5. Jadi terlihat bahwasanya perbedaannya itu ada di 30 ke 60, dan yang ke 60 ke 90 mungkin ya ini masih sama ya, cuman beda bentuknya aja misalnya itu ya. Oke, kita akan coba bahas lagi mengenai pertanyaannya yang tadi ya. Oke, jelaskan pengaruh sudut penyulutan terhadap tegangan keluaran. Ya, bahwasanya mungkin dari data ini terlihat bahwasanya jika tegangan keluarannya itu semakin kecil ya sebenarnya sama-sama aja. Mungkin kalau bisa dilihat seperti tadi pembahasan bahwasanya perbedaannya itu ada di tegangan puncak saat di 30 derajat sama 60 itu ada perbedaan sedikit gitu. Kita lihatnya enggak di yang rata-rata, tapi yang di masing-masing fase seperti itu, tanpa beban ya, baru keluar langsung diukur ternyata ada sedikit perbedaan. Dan mengapa tegangan keluaran semakin kecil ketika jadi ketika tegangan keluaran semakin kecil ke arah space-nya ini ya, mungkin ya karena dapat kita lihat ya, kalau misal dari awal dulu ketika di bar 30 derajat itu lebih cepat, kemudian ketika 60 derajat itu ada sedikit jeda, ketika itu 90 ada sedikit jeda lagi, 120 lebih banyak jedanya seperti itu. Kita akan coba jawab sebentar. Mungkin karena SCR itu bertindak sebagai saklar atau on off seperti itu ya,
ketika on itu ketika sudutnya itu semakin besar, dan ketika semakin lama itu akan menunggu untuk SCR itu menyala. Jadi di sini itu pengaruhnya ada di jedanya ini. Ketika diperbesar maka akan terlihat jedanya itu sungguh panjang seperti itu. Kita akan mencoba lagi urutan penurutan dalam satu periode seperti itu. Tadi sudah dijelaskan, dan untuk yang terakhir tadi untuk perbandingan kita sudah membandingkan dari awal sampai akhir bahwasanya ini untuk yang penyarah setengah gelombang, kemudian juga yang penyarah satu gelombang seperti itu, dan seluruh gambar-gambarnya kurang lebihnya kita sudah jawab dan sudah kita amati bersama seperti itu. Kurang lebihnya terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga membantu kepada generasi selanjutnya agar bisa lebih mempelajari mengenai penyarah setengah gelombang, kemudian gelombang penuh, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.